selamat datang di MAP Virtual Church. Dan kali ini kita akan bersama-sama memuji dan menyembah Dia. Kita sama-sama siapkan hati kita. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Bapa yang penuh dengan keajaiban dan kemurahan. Kami bersyukur Tuhan bisa berkumpul bersama-sama di tempat ini, memuji dan meninggikan nama Engkau. Dan sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami hari ini. Tuntun dan pimpin setiap langkah kami. Bibir lidah hamba-Mu ini Tuhan Kau pakai Tuhan. Dan kami juga Tuhan siap menyembah dan meninggikan nama Engkau. Dan yang percaya boleh sama-sama kita katakan amin. Baiklah, ini dia pujian yang akan kita naikkan bersama-sama. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh keagungan. Katakan satu suara kami nyatakan kebesaran-Mu kekal selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Katakan satu hati kami nyatakan kerajaan-Mu kekal selamanya. Katakan oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk selamanya. Terima kasih Tuhan untuk setiap keajaiban-Mu Tuhan di hidup kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, oh, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan kebesaran-Mu kekal selamanya. Katakan wow, wow, Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Yeay, berikan kemuliaan dan sorak-sorak bagi Tuhan. Baiklah, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama saya ajak tundukkan kepala kita dan melihat kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis di hidup kita. Kita bisa ulang kembali semua perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Tuhan tolong berkali-kali. Kita jatuh, kita terpeleset, Tuhan angkat, Tuhan rangkul di setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan yang luar biasa di hidup kami Tuhan. Dan Kau tidak akan tergantikan Tuhan.
Kalau hari ini Tuhan kami sudah memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk keajaiban-Mu Tuhan pada kami hari ini Tuhan. Sehingga kami Tuhan bisa berkumpul bersama Tuhan. Kami bisa memuji, bersorak-sorai Tuhan di hadapan Engkau Tuhan. Dan sekali lagi Tuhan kami bersyukur Tuhan untuk setiap Tuhan apa yang boleh Kau taruhkan di setiap kami. Dan pada hari ini kami juga bersama-sama Tuhan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang akan dibawakan pada hari ini kami bisa menjadikan firman itu rema di hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Haleluya, salam kekasih Kristus, puji Tuhan. Kita kembali lagi ketemu di channel MAP Virtual Church ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Kiranya pujian penyembahan kita berkenan bagi Tuhan. Saudara yang hari ini juga bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan, biarlah Tuhan memberkati, memberikan damai sejahtera di dalam hati saudara masing-masing yang mendengarkan dan yang ikut memuji Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saatnya kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Siapkan hati kita biar semuanya apa yang kita dengar ini bisa tertanam di dalam hati yang sudah kita persiapkan hanya untuk mendengar kebenaran firman Tuhan ini. Dan biarlah melalui firman ini juga kita diberikan pengetahuan baru, pemahaman baru akan firman Tuhan, dan tentu hal ini bisa lebih membawa kita lagi lebih mengenal Tuhan, lebih rindu terus bersekutu dengan Tuhan melalui firman-Nya. Nah, saudaraku, hari ini kita belajar mengenai tema kita, yaitu keseimbangan di dalam kekristenan. Keseimbangan di dalam kekristenan, ya. Jadi apa makna di sini? Ya tentu kalau dari tema kita ini, keseimbangan di dalam kekristenan ini, tentu ada hal-hal yang perlu kita pahami, bahwa jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang tidak seimbang dalam hal kerohanian dan juga secara kehidupan nyata, begitu ya. Nah, saudaraku, kita lihat ayat firman Tuhan di Matius 7 ayat 13 sampai 14. Matius 7 ayat 13 sampai 14 saya bacakan buat kita semua. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Haleluya. Puji Tuhan, amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat di ayat firman Tuhan ini bukan kita membahas secara teologis apa maksud dari ini, tetapi kita melihat di sini ada keseimbangan. Ya, ada keseimbangan. Karena kita tahu, saudara, di dalam pertumbuhan gereja banyak sekali menghadapi permasalahan, hambatan-hambatan, problema-problema, dan hal-hal yang baru didapati sejalan dengan menyebarnya pengajaran-pengajaran yang begitu banyak, ya, tentang kekristenan sekarang ini. Nah, namun dalam perkembangannya memang banyak hal-hal positif yang didapat atau dicapai, tetapi banyak juga hal-hal yang menyimpang dari apa yang terjadi, ya, di dalam kekristenan itu. Nah, kemungkinan hal-hal negatif ini, ya, atau yang kurang sesuai dengan apa tujuan Alkitab, bisa saja disengaja ataupun bisa saja tidak disengaja. Nah, kalau itu tidak disengaja karena kurang memahami secara mendalam firman Tuhan. Namun ada juga yang memang dengan sengaja menyalahgunakan pengajaran Alkitab itu untuk menyesatkan umat Tuhan. Nah, ini yang kita mau supaya kita jangan sampai mengikuti hal itu. Nah, sesuai dengan tema kita ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kekristenan yang seimbang.
Berarti memaknai secara pengetahuan dan kerohanian tentang pengajaran Alkitab harus seimbang. Jadi kita memaknai itu baik secara kerohanian, baik secara pengetahuan atau pemahaman Alkitab harus seimbang. Ya, kalau tidak seimbang, ini akan menjadi berbahaya. Nah, ini yang akan nanti kita bahas di dalam pembelajaran kita hari ini. Artinya, tidak hanya mengutamakan hal-hal rohani di dalam kita mengikuti ataupun di dalam kita bersekutu, baik bergereja, baik mempelajari firman Tuhan, kita tidak hanya mengutamakan hal-hal rohani dan menafikan atau menganggap kurang penting hal-hal lainnya. Nah, kalau kita seperti itu artinya tidak seimbang lagi kita di dalam kekristenan kita. Nah, atau tidak hanya mengutamakan pengetahuan akan Alkitab saja dan menganggap kurang penting hal-hal rohani, ini pun tidak seimbang. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, makanya sering kali terjadi kita melihat orang sok rohani gitu ya. Orang ini sok rohani, apa-apa semuanya mengenai kerohanian atau mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kerohanian saja yang diomongin, yang dibicarakan. Segala sesuatu apa yang dibicarakan langsung ke hal-hal rohani yang ditonjolkan begitu. Nah, ini kadang terjadi karena tidak seimbang tadi. Nah, makanya kita perlu belajar supaya kita jangan ada orang mengatakan, kamu ini sok rohani, atau ini kamu sok tahu nih ya, sok tahu mengenai Alkitab, tetapi kehidupan kamu tidak sesuai. Nah, hal ini yang jangan sampai terjadi bagi saudara dan saya. Nah, makanya kita perlu seimbang di dalam kekristenan kita. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, di sini kita akan pelajari bahwa kekristenan yang benar adalah kekristenan yang seimbang. Nah, bagaimana yang dimaksud kekristenan yang seimbang ini? Nah, kita lihat dari ayat firman Tuhan di atas ya, ada diuraikan kekristenan itu harus seimbang dari dua ayat firman ini menyentuh dua prinsip. Dari dua ayat firman ini tadi. Di situ tadi ada dikatakan masuklah melalui pintu. Nah, pintu ini sama kayak gerbang ya. Masuklah melalui pintu, ini gerbang ini. Salah satunya. Ini hal yang pertama. Terus hal yang kedua baru dikatakan di sini baru berjalan. Nah, jalan yang menuju itu artinya dia setelah masuk ke dalam pintu dia harus berjalan. Jika hanya melakukan atau hanya menekankan salah satu saja, maka tidak ada gunanya. Kalau Anda hanya masuk ke dalam pintu saja, tetapi tidak berjalan setelah masuk ke dalam pintu, itu tidak ada gunanya. Atau tidak mungkin saudara berjalan sebelum Anda melewati pintu. Nah, ini. Jadi keseimbangan itu harus ada. Ini hal yang akan kita pelajari. Apa artinya memasuki gerbang pintu itu? Nah, kalau Anda melalui gerbang berarti melewati halangan atau krisis melalui gerbang. Jadi kalau kita lihat pada zaman dahulu, pada zaman Alkitab ini ditulis, ini masih pada zaman banyak kerajaan-kerajaan. Ya, di situ kalau suatu negeri itu ada pintu gerbangnya untuk masuk ke dalam. Nah, saudara bisa masuk ke dalam kalau saudara bisa melalui pintu gerbang itu karena ditembok semua. Nah, makanya saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat Anda telah memasuki gerbang itu, terjadi perubahan suasana sebelum dan sesudah masuk. Ya, sebelum Anda masuk tentu suasananya berbeda. Begitu Anda masuk, ya Anda mendapatkan suasana yang berbeda dari sebelum yang Anda masuk, gitu. Sama seperti sebuah gerbang yang memiliki gerbang menghalangi kemajuan kita. Ya, gerbang itu diibaratkan suatu gerbang yang menghalangi kemajuan Anda. Jika melewati gerbang itu berarti melewati sesuatu yang belum pernah Anda alami sebelumnya. Ya, di dalam kita melalui proses itu di dalam kehidupan kita pun kadang kita banyak gerbang-gerbang yang harus kita lewati. Namun tidak peduli seberapa tebal gerbangnya, kalau kita lihat di perjanjian lama ataupun di zaman-zaman kerajaan, walaupun tebal gerbang itu tidak perlu lama untuk melewati gerbang itu, tidak perlu lama. Tetapi begitu seseorang melewatinya, dia langsung berada di lingkungan yang berbeda. Tadi di luar kerajaan, sekarang masuk di dalam kerajaan. Atau tadi di luar lingkungan, sekarang masuk di dalam lingkungan. Nah, ada perbedaan besar antara apa yang terjadi sebelum dia melewati pintu dan apa yang terjadi setelah dia melewati pintu.
Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, namun seorang Kristen tidak hanya harus melewati gerbang. Seorang Kristen tidak hanya harus melewati krisis. Kalau gerbang itu sebagai penghalang di dalam suatu kerajaan, dia adalah penghalang orang bebas masuk atau musuh-musuh masuk, ya. Tetapi kalau itu gerbang sebagai penghalang untuk orang masuk, untuk masuk itu tidak begitu lama memerlukan waktu. Ya, jadi kalau dianggap itu sebagai krisis, gerbang itu adalah krisis, berarti untuk melewati krisis itu sebenarnya tidak begitu lama. Ya, tidak begitu lama. Ia juga memiliki cara untuk berjalan bersama. Jadi artinya kalau kita sudah memasuki gerbang, kita juga harus tahu cara berjalan setelah masuk ke gerbang itu. Jadi setelah orang Kristen masuki gerbang, dia harus berjalan maju selangkah demi selangkah. Berjalan di jalan berarti melangkah secara bertahap satu demi satu. Masuk begitu tidak hanya diam saja, tetapi saudara harus melangkah, itu baru berguna. Tetapi kalau Anda hanya melewati krisis saja tetapi tidak maju, ya, tidak ada progres, ya, tidak ada kemajuan untuk mengatasi hal itu, ya, Anda tidak ada gunanya, Anda akan kalah, Anda akan sia-sia. Nah, untuk memasuki gerbang hanya perlu satu langkah. Seperti saya bilang tadi, hanya beberapa menit aja sudah lewat gerbang itu. Tetapi untuk berjalan di jalan tidak dapat dilakukan hanya dengan satu langkah. Setelah Anda masuk, ya, harus berjalan. Dan itu tidak cukup hanya satu langkah, ya. Kita harus maju, mungkin 100 langkah lagi. Dan kemudian setelah masuk 100 langkah, mungkin harus melewati krisis atau gerbang berikutnya lagi. Itulah dalam kehidupan kita ini kadang. Satu krisis sudah kita lewati, ketemu lagi krisis yang berikutnya. Demikian juga gerbang ini, kita mungkin sudah melewati satu gerbang, kita berjalan 100 langkah, kita mungkin menemukan gerbang yang lain yang harus kita lewati juga. Ya, mungkin 1000 langkah lebih jauh dan masih ada krisis lain yang menanti kita, gitu. Ini di dalam kehidupan kekristenan. Makanya jangan heran saudara kalau saudara umpamanya menghadapi problem, terus begitu saudara bertindak atas problem itu, artinya tadi melewati gerbang itu, nah saudara mungkin sudah bebas dari situ, tapi beberapa lama kemudian timbul lagi masalah yang lain. Saudara jangan mengeluh, jangan heran, karena memang di dalam kehidupan kita banyak melewati hal-hal itu untuk mendewasakan kita. Nah, oleh sebab itu seorang Kristen harus siap untuk berjalan di jalan setiap kali dia memutuskan untuk memasuki sebuah gerbang. Jadi setiap kita bertemu dengan problem, krisis, masalah, kita harus memutuskan untuk siap, ya, berjalan melalui krisis itu. Nah, memasuki gerbang berarti melewati masa krisis, ya. Sedangkan berjalan di jalan itu berarti membuat kemajuan. Kita lewati masa krisis, kita membuat kemajuan untuk bisa menang atas krisis itu. Inilah dimaksud, maka masuklah gerbang dan berjalan. Ya, ini harus seimbang, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita harus tahu bahwa di satu sisi kita harus melalui krisis. Tidak ada orang yang hidup yang tidak pernah mengalami kesusahan, tidak pernah mengalami problema, gitu ya. Tidak ada orang yang hidup di dunia ini yang tidak ada masalah. Nah, kita kadang melalui masalah, dan di sisi lain kita perlu untuk melanjutkan perjalanan kita tadi. Kita perlu tidak hanya meratapi permasalahan kita itu, tetapi kita harus ada action, ada tindakan, berjalan. Untuk apa? Supaya kita bisa menang atas masalah kita, gitu, dan kita bisa melalui krisis itu. Memasuki gerbang dan berjalan di jalan adalah dua prinsip penting di dalam Alkitab, saudara. Kedua-duanya harus sama-sama penting. Makanya seperti yang saya bilang tadi, tidak mungkin saudara berjalan sebelum Anda memasuki gerbang. Kalau mau memasuki suatu kerajaan umpamanya, yang di temboknya yang tinggi-tinggi, yang ada gerbangnya, gitu ya. Tidak mungkin Anda bisa ketemu seorang raja kalau Anda belum memasuki gerbang itu. Nah, tetapi begitu saudara memasuki gerbang itu pun, Anda tidak akan ketemu dengan raja kalau saudara tidak berjalan langkah demi langkah.
Ya mungkin nanti di sana ditanyakan lagi, ngapain saudara datang. Nah ini masalah lagi, ini pun saudara harus lalui sehingga bertemu pada tujuan. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, Anda harus memasuki gerbang terlebih dahulu, lalu melewati jalan panjang sebelum mencapai tujuan. Karena Alkitab selalu menempatkan gerbang dan jalan itu bersama-sama. Kita mungkin melihat keduanya bekerja itu seperti iman dan ketaatan. Jadi kalau dalam kerohanian kita punya iman kepada Yesus Kristus. Tetapi kalau iman itu saja tidak berkembang, tidak bertumbuh, ya itu iman yang mati. Yang kita sering ada firman-Nya mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati. Jadi ini sama kayak gerbang dan jalan tadi. Di dalam kerohanian kalau saudara punya iman, harus ada ketaatan juga kepada Yesus Kristus. Saudara bilang saya beriman kepada Yesus Kristus, tetapi kalau tidak taat kepada Dia, ya berarti iman saudara tidak ada gunanya. Kalau saudara masuki sebuah gerbang tetapi saudara tidak berjalan, berarti tidak ada manfaatnya. Nah, saudaraku, ini dua prinsip utama kehidupan Kristen. Ya, jadi ini harus saudara ingat. Iman adalah prinsip dari perjalanan Kristen. Iman diatur oleh dua aturan yang diwakili oleh gerbang dan jalan tadi. Ya, semua yang akrab dengan pengalaman spiritual tahu bahwa iman terdiri dari percaya. Iman kan itu percaya dan percaya. Itulah iman. Ada perbedaan antara tindakan iman dan sikap iman. Ya, percaya sekali sepenuhnya adalah apa yang kita sebut melalui krisis. Begitu kita percaya kepada Tuhan Yesus, itu berarti kita sudah melalui suatu krisis, yang artinya kita sudah meninggalkan masa lama kita. Kalau kita sudah bilang, aku menerima Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Tetapi percaya terus-menerus adalah apa yang kita sebut membuat kemajuan. Di dalam Kristus, kalau saudara hanya percaya saja, sekali itu menerima, terus-seterusnya Anda abaikan, Anda tidak percaya lagi atau mungkin kurang percaya atau tidak bertindak lagi percaya kepada Tuhan Yesus sebagaimana awal dulu saudara percaya, maka saudara tidak mempunyai kemajuan di dalam iman Anda. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah sikap iman itu, ya. Kalau dibilang sikap iman berarti kita melakukan tindakan iman itu. Percaya dan tidak hanya sekali, tetapi percaya secara terus-menerus. Menjalankan tindakan iman itu sama halnya seperti tadi memasuki gerbang. Tetapi untuk mempertahankan sikap iman setelah itu, ya, setelah melakukan tindakan iman, mempertahankan sikap iman itu tadi, itulah berjalan di jalan yang sudah ditetapkan. Ya, itu kita mempertahankan sikap iman kita. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan, agar seorang Kristen benar-benar percaya kepada Tuhan dalam hal tertentu, ia harus dengan kebulatan hati pertama-tama menjalankan tindakan iman. Ini yang pertama harus dilakukan, tindakan iman. Harus ada tindakan dulu, harus ada masuk gerbang dulu, ya. Yang dengannya ia benar-benar percaya kepada Tuhan. Dengan tindakan iman itu bahwa percaya benar-benar kepada Tuhan sebelum ia melakukan sikap iman, ya. Sebelum melakukan sikap iman. Tanpa tindakan iman, saudara tidak mungkin melakukan sikap iman. Sikap iman itu berarti berjalan, ada kemajuan. Ya, secara terus-menerus, berjalan di jalan. Ada gerbang, setelah masuk gerbang, Anda berjalan. Inilah sikap iman, berjalan itu. Nah, banyak orang kadang berspekulasi bahwa mereka dapat mempercayai Tuhan dengan hanya mempertahankan sikap iman tanpa pernah melalui tindakan iman. Itu tidak mungkin. Ya, kalau saudara bilang, saudara, ya saya percaya, saya mengikuti apa yang Tuhan katakan, tetapi saudara tidak percaya dengan tindakan iman kepada Yesus Kristus, itu tidak mungkin, ya. Nah, mereka tidak tahu bahwa tanpa memasuki gerbang atau kita katakan tadi, tanpa memasuki tindakan iman, sama sekali tidak ada kemungkinan mereka melakukan sikap iman. Sama sekali tidak memungkinkan mereka melakukan berjalan di jalan yang ditetapkan. Nah, ini saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi tindakan iman dan sikap iman itu harus seimbang, harus berjalan bersama. Saya kasih satu contoh pada perjanjian lama, di mana Allah
menyuruh Yosua memimpin bangsa Israel menyeberang sungai Yordan untuk menguasai negeri di seberang sungai Yordan itu kepada yang diberikan kepada bangsa Israel. Kita lihat Yosua 1 ayat 2 sampai 3. Yosua 1 ayat 2 sampai 3 mengatakan begini. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Haleluya, puji Tuhan. Ini firman yang luar biasa ya. Jadi sebelum mereka menyeberangi sungai Yordan, Tuhan telah berfirman bahwa Dia telah memberikan tanah Kanaan kepada bangsa Israel. Ini kan luar biasa ya. Sebelum menyeberang pun Tuhan sudah menjanjikan itu. Mereka hanya perlu pergi dan memilikinya saja. Nah, sekarang apakah mereka memiliki iman? Apakah mereka memiliki tindakan, ada action? Kalau kita lihat di sini, ya mereka benar-benar memang memiliki iman. Mereka melakukan, ada tindakan. Nah, jadi saudara, tanpa melalui krisis tidak akan ada kesempatan untuk membuat kemajuan. Tanpa ada tindakan iman, tidak mungkin ada sikap iman. Nah, sangat penting bahwa ada pemutusan yang jelas. Pemutusan masa lalu dan penerimaan yang pasti akan kehidupan bersama Kristus. Ini harus jelas. Saudara, masa lalu Anda saudara harus putuskan itu dengan jelas. Ini artinya kita memasuki gerbang iman. Kita tindakan iman kita yang pertama. Makanya harus masa lalu kita tinggalkan juga. Jika tidak akan pernah ada kemajuan spiritual. Kalau saudara sebagai orang Kristen pun, tetapi masa lalu Anda tetap menempel di dalam kehidupan saudara, ya ini tidak akan pernah mengalami kemajuan secara kerohanian, secara spiritual. Oleh karena itu, pertama di bidang iman ya, itu harus kita masuki gerbang itu dulu ya, lalu berjalan sepanjang jalan ini. Nah, seperti halnya orang Israel ini tadi, mereka menyeberangi sungai Yordan dengan berpegang teguh kepada apa yang Tuhan katakan. Dan menyatakan bahwa setelah itu tanah Kanaan menjadi milik mereka ya, setelah mereka menyeberang. Tetapi setelah mereka menyeberang sungai Yordan itu, apakah seluruh negeri itu mereka miliki? Coba kita lihat di firman Tuhan itu bahwa tidak seluruhnya langsung mereka miliki. Begitu mereka melakukan tindakan iman, begitu mereka melalui melakukan firman Tuhan atau bertindak ya, tidak otomatis seluruh negeri itu menjadi milik mereka. Begitu mereka masuk, tembok Yeriko tinggi dan gerbang kota tertutup rapat. Ya, kita ingat tembok Yeriko itu begitu kokoh. Ya, temboknya dan gerbangnya tertutup rapat. Untuk orang Israel tidak mungkin masuk gitu. Apa yang terjadi saudara? Nah, seandainya saudara dalam posisi itu, pada saat itu ada saudara bersama bangsa Israel itu, apa yang saudara nyatakan kepada Tuhan? Apa tindakan saudara? Bagaimana pemikiran saudaranya? Mungkin seandainya Anda berada di sana dalam situasi seperti itu, Anda mungkin akan pergi kepada Tuhan dan mungkin mengeluh. Dengan berseru kepada Tuhan mengatakan, Tuhan, Engkau berkata bahwa Engkau telah memberi kami tanah Kanaan. Kami telah menyeberangi sungai Yordan. Tetapi sekarang kami masuk ke tanah Kanaan ini, tetapi kami harus lagi berjuang untuk tembok Yeriko yang begitu tinggi dan tebal dan pintunya tertutup rapat. Bukankah Tuhan mengatakan sudah kami miliki tanah yang kami injak? Berarti apa yang Tuhan katakan itu gagal, nggak benar. Apakah seperti itu? Kalau saudara menjadi orang Israel. Tetapi saudara, yang kita tahu bahwa orang Israel, anak-anak Israel, bangsa Israel tidak melakukan kata-kata seperti itu, tidak menyatakan seperti itu. Mereka percaya pada firman Tuhan dan memegang janjinya bahwa mereka pasti memiliki tanah Kanaan itu. Nah, jadi dengan mengikuti setelah tindakan iman itu, mereka mengikuti apa yang harus dikatakan Tuhan, apa yang harus dilakukan oleh mereka. Mereka mengelilingi setiap hari sampai 7 hari tembok Yeriko itu. Kemudian pada hari yang ke-7 mereka berteriak. Dan akhirnya apa? Tembok Yeriko runtuh, saudara.
Dan setelah itu mereka menaklukkan satu demi satu kota yang ada di tanah Kanaan itu. Nah, jadi saudara, pergi ke sungai Yordan yang dinyatakan oleh Allah tadi kepada bangsa Israel dan menyeberangi, ini merupakan tindakan iman. Kalau tanpa itu tidak ada kemajuan. Tidak mungkin mereka bisa memilikinya tanpa tindakan iman pertama. Nah, makanya saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita pun begitu di dalam kekristenan kita. Ya, jangan hanya kita percaya tetapi tidak ada pertumbuhan di dalam iman kita. Setelah orang Israel melalui krisis, artinya sungai Yordan itu adalah merupakan suatu krisis. Ya, untuk menyeberangi itu perlu iman. Nah, setelah melewati itu, mereka menghancurkan satu demi satu kota sesuai dengan firman Tuhan. Inilah sikap iman, berjalan di jalan iman. Inilah sikap iman. Nah, jadi saudara menyeberangi, kalau tadi orang Israel menyeberangi sungai Yordan, tidak mengelilingi kota Yeriko, hanya memasuki gerbang iman saja, tanpa berjalan di jalan iman, tidak akan pernah menyebabkan tembok Yeriko itu runtuh, tidak akan pernah mereka memiliki atau menguasai Yeriko. Nah, memasuki gerbang iman tanpa berjalan di jalan iman tidak akan menghasilkan kemajuan spiritual. Sebaliknya ya, pengalaman spiritual setiap orang Kristen yang maju itu merupakan jejak iman. Ya, jadi kita bisa melihat dari pengalaman spiritual yang maju itu membuktikan jejak iman mereka. Saudara, kita bisa lihat juga keseimbangan dalam bekerja dan melibatkan Tuhan di dalamnya. Nah, kalau kita lihat di Lukas 5 ayat 4-6 dikatakan begini. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Haleluya. Nah, saudaraku, kita lihat di firman Tuhan inilah keseimbangan antara tindakan iman dan berjalan. Nah, pertama di sini Yesus mengatakan kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkan jalamu untuk menangkap ikan." Ini hal yang tidak gampang untuk dilakukan. Karena apa? Karena sebelumnya bahwa Simon ini udah seharian penuh tidak menangkap apa-apa, di mana dia yang pengalaman di dalam menangkap ikan tetapi tidak mendapatkan apa-apa. Nah, sekarang ada perintah, disuruh oleh Yesus untuk bertolak lebih dalam lagi dan tebarkan lagi jalamu. Kalau Simon ini tidak punya tindakan iman, ya, dia hanya melalui pengalamannya dia saja yang dia sudah alami, dia hanya berpegang kepada itu aja, dia tidak akan melakukan tindakan iman ini. Makanya di sini dia bilang, "Guru, sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena engkau menyuruhnya." Nah, jadi karena dia melibatkan Tuhan di dalam apa yang akan dia lakukan, sehingga itulah keseimbangan itu antara iman dia bahwa dia percaya apa yang dikatakan Tuhan dan melakukannya. Dia menebar jala. Ya, dikatakan di sini, aku akan menebarkan jala juga katanya. Jadi berarti dia setelah melibatkan Tuhan itu, percaya dengan iman kepada Tuhan, dia melakukan. Inilah keseimbangan itu. Jadi saudara tidak bakal bisa mendapatkan banyak hasil seperti Simon ini. Tidak mungkin mendapatkan banyak hasil sebelum dia melakukan tindakan menebar jala. Sebelum dia melakukan tindakan iman percaya kepada Yesus. Walaupun apa yang selama ini sebelumnya dia alami tidak sesuai dengan apa yang diperkatakan oleh Tuhan. Ya, walaupun itu tidak mungkin menurut Petrus, tetapi karena dia punya iman kepada Yesus dan melakukannya, berjalan di jalan iman. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di antara banyak kebenaran yang telah kita percayai, tidak ada yang lebih tinggi dari keberadaan kita di dalam Kristus. Apapun yang sudah Anda tahu tentang kebenaran, tidak ada yang lebih tinggi
daripada Anda berada di dalam Kristus. Itulah kebenaran yang paling tinggi. Inilah posisi yang diperoleh orang-orang tebusan Tuhan. Tidak ada yang lebih tinggi dari posisi ini. Karena pengampunan dosa ada di dalam Kristus. Pembenaran ada di dalam Kristus. Dan pengudusan juga ada di dalam Kristus. Semua berkat rohani ada di dalam Kristus. Inilah yang dikatakan Efesus 1 ayat 3. Saudara nanti bisa baca. Nah, sehingga keberadaan kita di dalam Kristus adalah anugerah yang lebih tinggi dari apapun yang pernah kita terima. Itu adalah anugerah. Makanya jangan ada yang memegahkan diri kalau saudara pun diberkati. Jangan ada memegahkan diri kalau saudara punya karunia-karunia yang luar biasa yang dikasihi Tuhan. Karena semua itu adalah anugerah, saudara. Semua itu hanya anugerah yang diberikan Tuhan. Semua yang Tuhan berikan kepada kita ada di dalam Kristus. Nah, jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, semua berkat ada di dalam Kristus, karena berkat-berkat di dalam Kristus begitu melimpah. Nah, mengapa banyak orang yang kelihatannya percaya tidak memperoleh berkat-berkat itu? Kadang ada seperti itu, saya sudah percaya tetapi saya tidak diberkati. Ini karena mereka tidak mengetahui dua aspek iman ini tadi. Harus ada tindakan iman serta sikap iman yang tadi sudah kita pelajari. Ada pergumulan-pergumulan, jangan menyerah dalam pergumulan itu. Ada halangan-halangan, ada krisis, jangan menyerah. Tindakan iman kita lakukan, sikap iman kita harus juga kita lakukan. Nah, di dalam kita krisis itu berarti kita harus terus berjalan. Jangan hanya merenungi, meratapi krisis yang Anda alami. Tetapi percaya bahwa setelah itu seperti Ayub, setelah dia pulih dari krisis apa yang dia alami, dia dipulihkan Tuhan dengan berlimpah-limpah. Jadi banyak yang mungkin telah percaya dan tampaknya telah menunjukkan sikap iman, namun mereka tidak memiliki tindakan iman. Ini yang berbahaya. Ini yang tidak mungkin berhasil. Jadi selama ini merasa sudah banyak melakukan segala sesuatu, tetapi tidak ada tindakan imannya. Jadi tindakan iman harus dibarengi dengan sikap iman. Sikap iman berjalan harus ada dulu tindakan iman. Nah, saudaraku kekasih Tuhan, inilah firman Tuhan untuk saat ini supaya kita bisa renungkan, ya, supaya kita tahu bahwa segala sesuatunya itu harus seimbang. Maka Tuhan katakan, apapun yang kau lakukan, lakukanlah dengan sungguh-sungguh seperti kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Jadi saudara, mulai dari sekarang apapun yang Anda alami, apapun yang menjadi pergumulan Anda, ya, lakukan tindakan iman dan juga lakukan sikap iman Anda sehingga Anda bisa menang dan bersyukur kepada Tuhan karena saudara percaya bahwa di dalam Kristuslah segala berkat-berkat itu ada. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan, kami bersyukur atas kebaikan kemurahan-Mu. Kami sudah diajar oleh firman-Mu bagaimana kami bersikap, bagaimana kami bertindak, dan bagaimana supaya kami juga seimbang di dalam kekristenan kami Tuhan. Sehingga kami tidak lepas dari apa yang sudah Tuhan nyatakan dan kami tetap berpegang pada firman-Mu. Tuhan Yesus berkati semua anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan firman ini. Biarlah mereka lebih lagi dibukakan supaya lebih mengenal Tuhan lebih baik lagi dan melakukan iman mereka, iman yang hidup, iman yang bertumbuh. Sehingga segala sesuatu dalam kehidupan mereka tetap bersyukur karena mereka percaya segala sesuatunya ada di dalam Kristus dan Kristuslah yang berkuasa atas segala sesuatu yang ada di bumi dan di sorga. Terima kasih Tuhan, hamba saat ini sudah selesai memberitakan firman-Mu. Biarlah apa yang hamba sampaikan ini tertanam di hati setiap yang mendengar untuk lebih rindu lagi mencari kerajaan sorga terlebih dahulu dan kebenarannya. Terima kasih Bapa, segala puji hormat kemuliaan bagi-Mu. Sebelum kami akhiri, biarlah Tuhan berkati anak-anak-Mu yang mendengarkan firman ini. Tuhan Yesus memberkati saudara dengan segala kemurahannya, dengan segala rahmatnya, damai sejahtera sukacita menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita untuk kita sama-sama di dalam kerajaan sorga. Haleluya, sama-sama kita katakan amin.